Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini dalam ujian praktek taklim afkar saya akan mempraktekkan tata cara tayamum. Yang pertama kita mencari tempat yang terdapat debu suci, bisa di tembok atau dimanapun. Diusapkan tangan ke tempat debu yang suci, kemudian kita beginikan. Setelah itu yang pertama kita usapkan sekali kepada wajah disertai dengan membaca niat. Adapun niatnya yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Seperti ini. Setelah itu mencari tempat debu lain. Kemudian dahulukan bagian yang kanan. Ini. Kemudian baru yang kiri. Dan diusahakan ketika melakukan mengusap kedua tangan, jempol dari setiap tangan tidak menyentuh bagian tangan sampai ke siku, karena jempol tersebut digunakan untuk mengusap jempol yang satunya seperti ini tadi. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu lakukan secara urut. Kemudian mengenai tata cara sholat bagi orang yang sakit. Dalam keadaan sakit kita tidak boleh meninggalkan sholat. Jika kita tidak bisa dengan berdiri, maka sholat boleh dilakukan dengan duduk secara tasyahud awal. Dengan contoh seperti ini. Tetapi saya lakukan dengan duduk. Dengan tasyahud awal dan rukuknya menunduk sedikit. Untuk sujud lebih ke dalam lagi. Apabila tidak bisa dengan tasyahud awal, maka sholat boleh dilakukan duduk di kursi, menghadap ke kiblat tentunya. Dan untuk rukuk dan sujud seperti tadi, duduk dengan tasyahud awal, yaitu rukuk dengan duduk lebih sedikit dan sujud dengan menunduk lebih dalam daripada rukuk. Dalam keadaan duduk tadi, ketika rukuk dan sujud, kedua tangan diletakkan pada paha, sejajar dengan paha. Kemudian apabila sholat tidak bisa dilakukan dengan duduk di atas kursi, maka boleh dilakukan dengan telentang, dengan keadaan berbaring. Keadaan berbaring dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbaring miring. Tata cara sholat dengan berbaring miring yaitu dengan kepala kita menghadap ke arah kiblat, kemudian takbiratul ihram, tangan sejajar dengan telinga. Kemudian apabila ruku, kita mendudukkan kepala sedikit dan tangan sejajar dengan paha, serta kemudian ketika sujud menunduk agak lebih dalam daripada rukuk dan tangan juga berada sejajar dengan paha. Setelah itu, dan apabila tasyahud akhir dan tangan jari telunjuk tetap menunduk ke arah kiblat, menunjuk ke arah kiblat. Seperti itu. Kemudian apabila tidak bisa dengan cara berbaring miring, maka boleh lakukan dengan telentang, yaitu dengan kaki sejajar arah kiblat, dan lebih baik disarankan ada sandaran di kepala sehingga wajah kita bisa menghadap ke arah kiblat. Tata caranya juga sama, yaitu takbiratul ihram, rukuk menunduk sedikit, kemudian sujud lebih dalam,
ketika rukuk dan sujud tangan sejajar dengan paha, dan ketika tasyahud akhir jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat seperti biasa. Dan apabila tidak bisa dengan cara seperti itu, maka boleh dilakukan dengan isyarat mata, yaitu takbiratul ihram seperti biasa. Dan apabila rukuk dilakukan dengan kedipan sebentar, i'tidal sebentar, akan tetapi sujud bisa lebih dilamakan lagi, seperti itu. Kemudian apabila tidak bisa juga dengan isyarat mata, maka boleh dengan membayang-bayang di dalam hati. Oh ya, lupa, ketika tadi sholat dengan isyarat mata, diusahakan kita juga melafalkan takbir intikal atau pula kalimat-kalimat di dalam sholat dengan lisan. Akan tetapi jika tidak bisa, maka boleh juga dilakukan dengan di dalam hati. Begitu juga ketika sholat dengan perantara membayangkan di dalam hati. Apabila kita tidak bisa melisankan bacaan, maka boleh juga dibatin dalam hati. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut mengenai niat mandi besar dan pengertian haid, nifas, dan wiladah. Niat mandi besar yaitu nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari faradhulillahi ta'ala. Kemudian penjelasan tentang haid. Haid adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang telah berumur 9 tahun 16 hari secara hijriyah dalam keadaan sehat, tidak setelah melahirkan, dan dikarenakan tabiat kewanitaan. Paling sedikitnya perempuan haid yaitu berumur 9 tahun. Adapun tanda-tanda perempuan telah berusia balik yaitu genap berumur 15 tahun, keluarnya mani setelah umur 9 tahun, dan keluarnya darah haid setelah umur 9 tahun. Sedikitnya masa haid yaitu 1 hari 1 malam, umumnya 6-7 hari atau malam, dan yang paling lama 15 hari 15 malam. Kemudian nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah melahirkan janin atau bakal janin secara tuntas, baik normal maupun tidak normal. Paling sedikitnya nifas yaitu setetes atau sekejap, umumnya 40 hari dan paling lama 60 hari. Waktu paling lama dimulai sejak bayi lahir, dan adapun dihukumi nifas yaitu sejak keluarnya darah pertama kali. Dan yang terakhir yaitu wiladah, yaitu darah yang keluar dari farji seorang wanita yang keluar mengiringi bayi dari kandungan ataupun hanya dalam bentuk gumpalan darah atau daging atau keguguran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata maupun salah perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.